Shalom Aleichem, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita selalu baru. Lalu apa yang kita bisa balas dari kebaikan Tuhan itu? Hanya ucapan syukur dan memuliakan, memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita mau angkat pujian, dengan apa kan ku balas. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah terhalang oleh apapun. Mari kita sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita harus terus bersyukur selagi kita masih merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita katakan lagi, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
Puji Tuhan. Saya mengundang kita untuk berdiri. Mari kita mentabiskan ibadah kita dengan pujian, Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergerak. Segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah minggu pada hari ini, dari awal sampai berakhirnya, didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Jemaat sekalian, nas pembimbing saya bacakan dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi diberitahukan sebelumnya bahwa warta jemaat untuk hari ini sudah dikirimkan kepada jemaat masing-masing. Silakan jemaat memperhatikan informasi yang dituliskan di dalam warta jemaat itu. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu mengucap syukur kepadamu atas pimpinan, pertolongan, dan penyertaan-Mu, serta berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam seluruh kehidupan jemaat, baik secara pribadi maupun secara keluarga, yang memungkinkan kami bisa memasuki kehidupan sampai pada saat ini. Dan terima kasih kalau pada saat ini kami dimungkinkan ada di dalam ibadah minggu kami di bulan September pada minggu yang terakhir. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa menyerahkan anak-anak yang sedang dan akan mengikuti UTS. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak kami, memberikan hikmat dan kekuatan kepada mereka masing-masing, sehingga mereka dapat mengikuti UTS dengan baik. Dan kami rindu Bapa, hasil dari UTS ini adalah nilai yang terbaik bagi semua anak-anak-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan jemaat yang berprofesi sebagai tenaga medis. Kiranya Tuhan menolong, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona ini. Kiranya perlindungan Tuhan yang ajaib menjadi bagian bagi anak-anak-Mu, baik itu bagi Ibu Ruslina Simangunsong, Ibu Nitamon Sirait, dan juga untuk Saudari Trivena Pulnaya. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan jemaat yang dalam pemulihan, baik itu Pak Riki Simangunsong, Pak Onsten Simangunsong, Pak Lufi Aliambar, Ibu Surtaria Hutapea, Ibu MS Sihaan, Ibu Sri Pramardati, Bapak Sakio Sutapea, dan Ibu Els Pramartadi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, kiranya pemulihan yang berasal dari Tuhan menjadi bagian bagi anak-anak-Mu. Sekalipun mereka dalam kondisi fisik yang lemah, kiranya rohani mereka terus dikuatkan di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sidang sinode yang akan diadakan pada bulan Maret tahun 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan menolong dalam persiapannya. Kebutuhan dana kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua acara dan pembicara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang menolong. Demikian juga untuk semua peserta yang akan datang dari seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai. Kami sungguh menyerahkan sidang sinode kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan presiden dan wakil presiden, serta semua menteri dalam kabinet yang ada sekarang ini, semua gubernur di 34 provinsi, bupati, wali kota di masing-masing daerah, semua perangkat pemerintah yang ada. Kiranya Tuhan sendiri memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka semua dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa menyerahkan perekonomian Indonesia di tengah wabah virus corona. Tuhan tolong, khususnya di tengah-tengah keadaan ini, sehingga kami bangsa Indonesia bisa bangkit dalam sisi perekonomian. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan wabah virus corona sekarang ini. Tuhan tolong supaya pemerintah dan juga rakyat Indonesia dapat mengatasi wabah ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur 78 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 78 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Saya akan membacakan ayat pertama, nanti jemaat sekalian bersama dengan singer akan melanjutkan ayat yang kedua secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-16.
Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Untuk pembacaan Mazmur Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel yang sudah lampau. Kita sudah menyaksikan kebaikan-kebaikan itu dan kita juga tetap merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kita mau katakan, Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
sorak-sorak bagi Tuhan. Kita akan tetap memuji Tuhan, kita mau katakan bersuka dalam Tuhan. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Karena Tuhan Yesus memberikan sukacita bagi kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Luar biasa sekali, beri sorak-sorak bagi Tuhan. Allah kita luar biasa sekali, kita selalu bersuka cita karena kasih-Nya kepada kita. Tiba waktunya kita akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam kita diinginkan oleh Tuhan untuk serupa dengan Kristus dalam perbuatan kita, dalam sikap, tindakan, dan tingkah laku kita. Mari kita ikuti teladan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita nyatakan keagungan Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam kami yang hidup, dalam kami yang berkata, dalam kehidupan kami. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Bapa di sorga, kami sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami memuji-Mu karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah kami yang menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kalau kami dimungkinkan ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, kami tahu ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, bukan karena segala kelebihan yang ada pada kami, melainkan semata-mata karena Engkaulah yang telah melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan buat dan lakukan dalam perjalanan hidup kami. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Roh Kudus, kami sembah Engkau Allah Tritunggal. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di antara kami akan memungkinkan kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu, juga memungkinkan kami untuk melaksanakannya dalam seluruh kehidupan kami mengiring Engkau. Berkatilah kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun sekalian jemaat yang mendengarkan. Engkau dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam alehem jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11.
Saya akan membacakan teks ini. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita dalam ibadah minggu kita pada hari ini, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jemaat sekalian, saya membaca tentang Tom Knapp. Siapa itu Tom Knapp? Tom Knapp adalah seorang atlet lari yang selalu bertanding bersama dengan satu tim. Jadi ada pertandingan-pertandingan lari tertentu yang pesertanya itu adalah tim. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Tom Knapp ini tidak pernah sekalipun memenangkan pertandingan lari sepanjang karir berlarinya. Tidak pernah. Spesifikasi Tom dalam tim lari adalah sebagai seorang pemacu atau sebagai seorang supporter. Dia bukan supporter yang nonton seperti penonton-penonton lain yang ada di tribun, tidak. Tapi dia supporter yang ikut berlari bersama dengan tim berlarinya itu. Jemaat, waktu start dimulai, Tom akan berlari sekencang-kencangnya bersama anggota timnya. Dan saat Tom mulai melambat, maka dia akan mensupport anggota timnya yang lain untuk semangat. Dia akan berteriak, ayo semangat, ayo lari terus, ayo maju terus, raih kemenangan. Dan anggota timnya termotivasi dengan support dari Tom yang berada di belakang mereka. Dan apa yang terjadi? Sangat sering dengan cara itu, Tom dengan timnya memenangkan pertandingan. Walaupun Tom sendiri tidak menang, tetapi kalau anggota timnya menang, maka mereka menjadi pemenang. Pelatih dari tim Tom itu menganggap bahwa Tom sebagai anggota tim yang berharga. Walaupun dia tidak pernah menjadi pemenangnya, dia hanya menjadi pemacu, supporter, tetapi dia adalah anggota tim yang berharga. Jemaat, perhatikan kata-kata dari pelatih Tom Knapp bersama dengan timnya. Menjadi anggota tim yang berharga. Jemaat, nampaknya hal seperti itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus
dalam suratnya ini kepada jemaat di Filipi. Paulus menasehati jemaat di Filipi bagaimana hidup dalam sebuah tim. Apa itu sebuah tim? Yang dituliskan dalam ayat 1 di sini jemaat. Persekutuan roh. Persekutuan rohani. Persekutuan anak-anak Tuhan. Baik itu mungkin persekutuan itu adalah di dalam keluarga-keluarga, tetapi lebih khusus adalah persekutuan di dalam sebuah gereja. Rasul Paulus menuliskan di situ dalam ayat 2, persekutuan yang sehati sepikir, jemaat. Persekutuan yang berada dalam satu kasih. Persekutuan yang berada dalam satu jiwa. Persekutuan yang berada dalam satu tujuan. Lebih lanjut Rasul Paulus menuliskan tuh dalam ayat 3 dan 4 jemaat. Yang bisa kita baca dalam ayat 3 dan 4 itu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4-nya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jemaat sekalian, teladan kita untuk hidup dalam persekutuan yang seperti itu, persekutuan yang sehati sepikir, persekutuan yang saling memperhatikan, persekutuan yang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Siapa? Tidak lain dalam tulisan Paulus ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang meninggalkan kemuliaan sorga, menjadi manusia sama seperti kita, mati di kayu salib sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Paulus tuliskan dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dalam ayat yang ke-5 ini jemaat, yang menjadi tema kita, disebutkan dengan jelas bagaimana kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Paulus tuliskan di situ, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat, persekutuan yang indah seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam teks ini akan terjadi jika masing-masing orang dalam persekutuan itu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Apa yang dimaksud dalam tulisan Paulus ini dengan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Dijelaskan oleh Paulus dalam ayat 6, 7, dan 8 khususnya. Di mana intinya dalam ayat 6, 7, dan 8 itu, hidup memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus adalah merendahkan diri. Jemaat, merendahkan diri atau memiliki kerendahan hati. Orang-orang yang berada dalam persekutuan itu haruslah orang-orang yang merendahkan diri dan memiliki kerendahan hati, supaya persekutuan itu menjadi persekutuan roh yang indah di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini. Ada 3 hal jemaat yang akan kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini tentang merendahkan diri atau memiliki kerendahan hati, mengikuti teladan Tuhan Yesus yang dapat kita lihat dalam tulisan Paulus ini untuk mewujudkan sebuah persekutuan rohani yang indah di hadapan Tuhan. Yang pertama, masing-masing orang dalam persekutuan itu
harus mempunyai konsep untuk merendahkan diri atau menjadi rendah hati. Ya, masing-masing orang harus punya konsep. Punya konsep atau punya pengertian. Atau punya keinginan. Atau punya keputusan. Teladannya jelas. Tuhan Yesus Kristus, jemaat, yang menjadi teladan. Dalam ayat 6 di sini Rasul Paulus katakan dengan jelas, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba jemaat perhatikan istilah tidak menganggap. Bagi saya tidak menganggap itu adalah sebuah konsep, sebuah pengertian. Tidak menganggap itu nampaknya juga adalah sebuah keinginan. Tidak menganggap itu juga bagi saya nampaknya adalah sebuah keputusan. Jemaat, sangat jelas bagi diri Tuhan Yesus sendiri mengenal siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Bahwa dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini memiliki kesetaraan dengan Allah. Wah jemaat, dia besar, dia hebat, dia mulia. Tetapi apa yang dituliskan oleh Paulus di sini tentang dia yang kenyataan eksistensinya itu hebat, dahsyat, tinggi. Paulus menuliskan, dia tidak menganggap semuanya itu sebagai yang harus dipertahankan. Bayangkan, Tuhan Yesus yang seperti demikian, mulia, agung, dia tidak menganggap semua hal itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Nah jemaat, ini hal penting yang harus direnungkan dalam kehidupan kita di dalam persekutuan. Tidak menganggap. Tidak menganggap. Ini konsep yang penting. Tidak menganggap. Sekarang mari kita lihat siapa diri kita. Banyak orang yang akan sadar akan berbagai kelebihan pada dirinya, jemaat. Dia sadar dia kaya dan punya banyak harta. Dia sadar dia punya latar belakang keluarga yang terhormat. Punya gelar akademis yang tinggi. Punya karir yang baik. Populer dan terkenal. Punya masa depan yang cerah. Punya keluarga yang harmonis. Punya penampilan yang keren dan sebagainya. Apakah semuanya itu salah? Tidak salah. Tidak. Apalagi kalau kita mendapatkan semua kelebihan-kelebihan itu dengan prinsip Kristen. Saya pernah baca sebuah buku tuh, bagaimana kita membangun kehidupan kita dengan doa, iman, belajar, dan kerja keras. Tidak salah. Tidak salah. Dengan semua hal yang kita dapatkan sebagai hasil doa, iman, belajar, kerja keras kita. Tetapi jemaat, hal itu bisa menjadi salah kalau kita kemudian menjadi orang yang sombong oleh semuanya itu. Menjadi sombong. Apa wujud sombongnya itu? Bagaimana wujud sombongnya itu? Kita menganggap semuanya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak seperti Tuhan Yesus. Semuanya itu milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Karena saya lebih kaya dengan harta, maka kamu yang hartanya lebih sedikit, bahkan miskin, kamu harus tunduk pada saya. Itu sombong. Sombong. Karena saya punya latar belakang keluarga yang terhormat, maka kamu harus hormati saya. Karena saya punya gelar akademis yang tinggi, kamu juga harus tunduk pada saya. Karena saya punya karir yang baik, populer, lebih terkenal dari kamu, punya masa depan yang cerah,
keluarga saya juga harmonis, saya ini keren dan sebagainya. Maka kamu yang tidak sama seperti saya, kamu lebih rendah dari saya, kamu harus hormat dengan saya, kamu harus tunduk pada saya. Kita menjadi orang yang angkuh, kita menjadi orang yang sombong. Itu semua adalah konsep kita tentang diri kita dan bagaimana orang lain seharusnya memperlakukan kita sesuai dengan kelebihan kita. Jemaat, hal itu kalau terus dipertahankan, maka akan mengganggu persekutuan. Kita harus punya konsep, punya pengertian, punya keinginan, punya keputusan untuk tidak menganggap semuanya itu yang menjadi kelebihan kita. Walaupun kita mengucap syukur untuk semua itu, tapi kita tidak menganggap semuanya itu dan tidak mempertahankan semuanya itu dengan menuntut orang lain. Karena saya lebih, maka kamu harus hormat tunduk kepada saya. Mari kita memiliki konsep itu dengan menggumulinya, bahwa kita memang harus menjadi orang yang rendah hati. Konsep itu harus tertanam dalam diri kita, bahwa kita punya pengertian, saya harus jadi orang rendah hati. Saya harus punya keinginan untuk menjadi rendah hati. Saya harus mengambil keputusan untuk menjadi rendah hati seperti Tuhan Yesus yang menjadi contoh bagi saya. Saya membaca tentang Charles Coe, itu quote-nya sangat bagus sekali dari Charles Coe. Charles Coe ini adalah salah seorang terkaya di dunia yang memiliki harta yang banyak. Tapi dengan hartanya yang banyak itu, Charles Coe punya quotes yang bagus sekali. Charles Coe katakan demikian, saya tidak ingin mendedikasikan hidup saya untuk mendapatkan publisitas bagi kesombongan saya. Tidak. Saya tidak ingin mendedikasikan hidup saya untuk mendapatkan publisitas bagi kesombongan saya. Mari kita punya konsep bahwa kita harus menjadi orang yang rendah hati, merendahkan diri di dalam persekutuan. Yang kedua, jemaat, yang kita lihat dalam teks ini, masing-masing orang dalam persekutuan harus punya tindakan untuk merendahkan diri atau menjadi rendah hati. Sekarang yang kedua, jemaat, bukan hanya punya konsep, bukan hanya sekedar pengertian, sekedar keinginan, sekedar keputusan, tetapi tidak ada tindakan. Kita jangan berhenti di konsep, tapi harus bertindak. Yang menjadi teladan bagi kita adalah Tuhan Yesus. Paulus tuliskan dalam ayat yang ke-7 itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba jemaat perhatikan, istilah yang ditulis dalam ayat 7 itu telah mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus telah melakukannya. Merendahkan diri, rendah hati, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus teladan, bukan hanya berhenti di konsep, pengertian, tapi bertindak untuk menjadi rendah hati. Banyak orang yang konsepnya, pengertiannya, keinginannya, keputusannya dalam hal merendahkan diri atau kerendahan hati, wah luar biasa, bagus sekali, khotbahnya indah, alkitabiah, tapi tidak ada aksi. Jemaat, tidak ada aksi. Kita mengenal tuh istilah yang sudah terkenal dari zaman dulu tuh, NATO, no action, talk only. Atau bahasa Jakarta itu OMDO, omong doang, padahal gak ada tindakannya.
Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah teladan, jemaat, bahwa merendahkan diri atau kerendahan hati itu bukan hanya konsep, tetapi selanjutnya adalah bertindak. Kita harus melatih diri kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Kita harus melatih diri kita untuk merendahkan diri di hadapan orang lain, merendahkan diri di dalam persekutuan. Fransiskus dari Assisi, ini seorang yang hebat, jemaat, dalam sejarah gereja. Dia orang kaya karena ayahnya itu, Pietro Bernardone, adalah seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Sehingga karena bapaknya kaya raya, tentunya Fransiskus dari Assisi ini menikmati kekayaan ayahnya itu. Dia juga menjadi pewaris dari kekayaan ayahnya. Fransiskus Assisi suatu kali berziarah ke Roma tahun 1206. Lalu dia melihat orang-orang miskin, orang-orang sakit, rakyat jelata, kaum termarginalkan. Apa yang dilakukan oleh Fransiskus Assisi, jemaat? Dia panggil seorang pengemis, lalu dia bilang, kita tukar pakaian. Tukar pakaian mereka. Fransiskus Assisi pakai pakaian pengemis, pengemis itu dikasih bajunya, diberikan pakaiannya. Dia ingin mengalami secara langsung, melatih dirinya secara langsung dengan sebuah kehidupan yang miskin, yang sangat ekstrim. Meskipun waktu itu keinginannya hanya untuk sementara waktu. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi pengemis, apa yang dirasakannya dalam hati ketika seorang pengemis mengulurkan tangan untuk minta uang kepada orang lain, memohon belas kasihan supaya dia bisa mendapatkan makanan. Dia ingin merasakan itu. Sepulangnya dari ziarah di Roma, dia berteman dengan orang-orang miskin yang terbuang. Dia memang ingin menjadi seperti mereka. Dia pun kemudian menyibukkan dirinya dengan orang-orang miskin yang lain, dengan orang-orang yang menderita kusta, yang dulunya sangat memuakkan baginya. Dia sangat muak dengan orang-orang itu dulunya, menjijikkan baginya. Dalam wasiatnya, Fransiskus Assisi berkata dalam tulisannya itu demikian, beginilah Tuhan menganugerahkan kepadaku pertobatan dari kesombongan. Ketika aku dalam dosa, aku merasa amat muak melihat orang kusta dan orang miskin. Akan tetapi Tuhan sendiri mengantarkan aku ke tengah mereka, dan aku merawat mereka penuh kasihan. Setelah aku meninggalkan mereka, apa yang tadinya terasa memuakkan berubah bagiku menjadi kemanisan jiwa dan tubuh, dan sesudahnya aku sebentar menetap, lalu aku meninggalkan dunia ini. Dia ingin meninggalkan dunia ini dengan menjadi orang yang rendah hati, merendahkan diri, tidak lagi menganggap kecil orang-orang miskin, orang-orang pesakitan, dan sebagainya. Jemaat, kita tidak harus melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Fransiskus Assisi. Itu sekedar ilustrasi bagaimana kita harus melatih diri kita untuk merendahkan diri dan menjadi rendah hati. Tapi sangat baik untuk memantau apa dan bagaimana kita. Ya, saya membaca di IDN Times itu tentang 10 hal yang selalu dilakukan oleh orang yang cenderung sombong. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak bersentuhan dengan hal yang seperti itu. Mari kita latih diri kita. Yang pertama, orang sombong itu adalah orang yang apapun topik pembicaraannya, akhirnya akan selalu membicarakan dirinya sendiri. Artinya menonjol-nonjolkan diri. Kalau kita seperti itu,
Mari kita melatih untuk tidak menjadi seperti itu. Yang kedua, orang sombong adalah orang lain wajib tahu orang-orang penting yang bagaimana yang bergaul dengan saya, dengan dirinya. Kalau kita seperti itu, mari kita tidak mengumbar pergaulan kita. Karena itu adalah kesombongan. Yang ketiga, orang sombong adalah dia suka pamer pencapaiannya. Ya, ada yang mengeluh sambil pamer. Ada yang seperti itu. Dia bilang begini, waduh pelajaran ini berat sekali. Tapi saya dapat nilai 100. Jadi dia berlagak mengeluh, tapi sebenarnya sedang pamer untuk pencapaiannya. Yang keempat, orang sombong itu tidak respect dengan cerita atau pencapaian orang lain. Karena merasa cerita hidupnya itu lebih menarik. Kalau kita seperti ini, mari kita belajar untuk respect kepada orang lain, sekecil apapun pencapaian orang itu. Yang kelima, orang sombong adalah orang yang menentang otoritas di atasnya. Kalau kita seperti itu, mari kita berubah. Kalau ada yang salah terhadap otoritas yang ada di atas kita, pemimpin kita, mari kita bukan menentang, tapi bicara dengan baik-baik. Yang keenam, orang sombong itu merasa paling benar. Sebuah ungkapan mengatakan, di atas langit ada langit. Jangan kita merasa paling benar atau paling pintar. Mari kita koreksi diri kita kalau kita menjadi orang yang seperti itu. Yang ketujuh, orang sombong itu terus berbicara dan tidak mau mendengarkan. Kalau kita seperti itu, mari kita rem perkataan kita dan beri kesempatan kepada orang untuk bicara. Yang kedelapan, orang sombong itu anti kritik. Mari kita terbuka diri kita untuk dikritik bagi kebaikan kita. Yang kesembilan, orang sombong itu tidak menanggapi saran orang lain. Kalau kita seperti itu, mari kita mulai membuka diri kita untuk mendengarkan nasihat dan saran orang lain. Yang kesepuluh, orang sombong itu suka dengan pujian, suka dipuji. Ya, dipuji tidak salah, tapi kalau kita menjadi orang makan puji, senang dipuji, kita menjadi orang yang sombong. Mari jemaat kita melatih diri kita untuk tidak terjebak di area kesombongan itu. Yang ketiga jemaat, masing-masing orang dalam persekutuan itu punya komitmen untuk selalu merendahkan diri atau menjadi rendah hati. Sekarang yang ketiga bukan hanya sekedar bertindak jemaat. Yang ketiga adalah tindakannya itu harus terus menerus, tidak hanya sementara waktu. Tindakan untuk rendah hati, merendahkan diri, tidak hanya sementara waktu, tapi harus terus menerus. Kita lihat yang menjadi teladan bagi kita adalah Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-8, Rasul Paulus menulis di situ, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat, coba perhatikan yang dituliskan oleh Paulus itu istilah taat sampai mati. Tuhan Yesus melakukannya dalam ketaatan sampai mati. Artinya dia berkomitmen untuk selalu merendahkan diri dalam kerendahan hati. Memang sesuatu yang tidak mudah. Lihat bagaimana pergumulan Getsemani yang terjadi pada Tuhan Yesus, di mana dia mengatakan, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi kemudian dia bilang, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Saat ini mungkin kita masih belum dibilang sombong oleh orang-orang di sekitar kita. Persekutuan belum bilang kita sombong. Keluarga belum bilang kita sombong, jemaat. Karena semuanya masih normal-normal saja, semuanya masih biasa-biasa saja. Tapi bagaimana kalau keadaannya kemudian bergolak seperti Getsemani? Keadaan kita semakin baik dan mulai ada yang berbisik, kamu hebat, kamu hebat. Lalu kita terpancing untuk menjadi sombong dengan kata-kata iblis
yang menusuk di telinga rohani kita. Kamu hebat, ayo kamu bilang sama orang lain bahwa kamu hebat. Atau ada orang yang tiba-tiba merendahkan kita. Kamu gak ada apa-apanya. Dan kita mau membalas. Seenaknya kamu bilang saya gak ada apa-apanya. Kamu gak tahu siapa saya. Mulai ada pergolakan. Kita sedang digodok. Tetaplah konsentrasi dalam kerendahan hati, tidak temporer, tidak waktu ini saja, tapi seterusnya kita menjaga diri kita untuk tidak terjebak dalam kesombongan. Alexander the Great, Alexander Agung, menjelang kematiannya, dia panggil orang terdekatnya dan dia bilang, kalau aku meninggal nanti, buatlah peti matiku ada 2 lubang, lalu keluarkan tanganku di kedua lubang itu dengan telapak tangan menghadap ke atas. Orang terdekatnya bertanya, kenapa Kaisar harus seperti itu? Aku ingin menyatakan kepada dunia, untuk apa kesombongan? Untuk apa kesombongan? Tidak ada artinya. Menyombongkan semua yang didapat. Kita datang ke dalam dunia ini dengan tangan kosong. Dan kita akan pergi meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Semuanya itu hampa. Mari kita dalam jemaat semua berkomitmen untuk menjadi orang yang merendahkan diri, menjadi orang yang rendah hati seperti teladan Tuhan Yesus dalam teks ini, supaya kita menjadi sebuah tim persekutuan rohani yang indah di hadapan Tuhan, juga di hadapan dunia ini. Nas pembimbing kita tadi 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan dengan jelas, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi kita dalam kerendahan hati, dalam merendahkan diri. Mari kita ikuti teladannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bagian firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Kiranya Roh-Mu menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Kami menjadi orang-orang yang meneladani-Mu, merendahkan diri, dan menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima melalui hamba-Mu Pak Jeffrey. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Jeffrey dalam segala pelayanannya, bahkan anak-anaknya dalam studi dan pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini, dan terlebih untuk mendukung setiap pelayanan-pelayanan bagi gereja-Mu GMI Filipi ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengangkat pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari kita angkat pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana,
Bapa di sorga, di akhir dari ibadah kami pada hari ini, kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini Engkau memberkati mereka, sehingga mereka dapat memasuki usia mereka yang baru. Kami berdoa menyerahkan Saudari Francisca Theodora Simanjuntak pada tanggal 24 September, Saudara Philip Joseph Siahaan pada tanggal 25 September. Terima kasih untuk pimpinan dan berkat-Mu dalam kehidupan kedua anak-Mu ini yang telah memungkinkan mereka ada sampai saat ini sebagaimana mereka ada. Kami menyerahkan langkah-langkah hidup mereka ke depan, kiranya berkat dan pertolongan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing, orang tua dan juga saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati. Kami sungguh memberkati kedua anak-Mu dalam memasuki usia yang baru. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai dan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa, terima kasih untuk tim yang melayani pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan juga berlimpah bagi mereka, sehingga mereka semakin semangat, semakin setia dalam melayani Tuhan, sehingga Engkau saja yang dimuliakan dan sekalian jemaat diberkati. Hamba menyerahkan seluruh jemaat dalam kehidupan mereka sepekan yang ada di depan, bahkan selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong masing-masing jemaat dalam setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kiranya mereka dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Penghiburan dan kekuatan serta jalan keluar dari Tuhan kiranya menjadi bagian bagi setiap jemaat, berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak sekarang ini, kiranya Tuhan saja yang menjaga dan melindungi sekalian jemaat. Kami membawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai sampai sini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan, tibalah saatnya menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita. Siapkanlah dirimu, kuatkanlah rohmu, bangkitkan generasi untuk kerajaan Tuhan. Biarkanlah dirimu, Yesus Tuhan, berikanlah